Sekarang kita akan membahas tentang Kiai Sadrah yang saya beri judul Kiai Sadrah Sang Pencari Wahyu Sejati. Tidak hanya orang Jawa yang tahu sejarahnya Kiai Sadrah, tapi juga hampir seluruh Indonesia. Dan bahkan buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Belanda seperti ada tesisnya juga oleh dosen atau pendeta Partonadi, namanya Partonadi siapa gitu ya, itu menulis khusus tentang Kiai Sadrah dan akar kontekstualnya. Banyak orang yang mengatakan atau meragukan dan juga mengklaim bahwa Kiai Sadrah itu agamanya Protestan atau agamanya Islam, dan banyak klaim-klaim yang meragukan. Memang beliau itu berguru dengan banyak orang ya, banyak orang kepada kiai, kepada para pendeta, ya juga kepada kejawen sendiri. Nah, kalau dikatakan Kiai Sadrah itu seorang Protestan, bahkan para pendeta di Belanda sendiri aja mengatakan bahwa Kiai Sadrah itu orang yang kekristenan yang sesat gitu. Sementara kalau dikatakan Islam juga nggak tepat ya. Memang beliau berguru dengan banyak orang. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya mengatakan bahwa Kiai Sadrah itu adalah seorang kejawen ya. Dan beliau tidak pernah menjadi seorang Protestan atau seorang Islam atau seorang Kristen. Karena kalau dikatakan sebagai seorang Protestan, tidak diakui oleh para pendeta bahwa beliau itu seorang Protestan ya, karena dianggap sesat ya. Jadi teologinya itu mencari dengan suara hati. Jadi memang dia punya kitab suci, tetapi dia melihat sebuah komunitas seperti komunitas di NU yang melakukan sholat dan puasa. Nah, melihat sesuatu yang bagus itu kemudian diambil oleh Kiai Sadrah untuk diterapkan kepada umatnya, kepada murid-muridnya. Jadi Kiai Sadrah itu orang yang Protestan tidak diakui, tapi dia punya kitab suci. Nah, Islam juga tidak diakui, padahal dia juga melakukan sholat dan sembahyang dan puasa, bahkan bentuk-bentuk tempat ibadahnya sendiri menyerupai masjid begitu. Nah, kalau kita melihat komunitas Kiai Sadrah dan akar kontekstualnya itu. Jadi Kiai Sadrah mencari Tuhan itu dengan mencari wahyu sejati itu dengan suara hatinya, dengan hati nuraninya. Nah, dari buku keduanya itu ya, bahwa komunitas Kiai Sadrah itu terakhir jemaatnya berjumlah 20.000. Sementara Belanda itu paling banyak 150 sampai 200 orang. Nah, komunitas atau Protestan yang dari Belanda ini
menyesatkan Kiai Sadrah yang jumlahnya hanya 150 sampai 200 dengan 20.000, tapi juga akhirnya yang 20.000 kalah ya. 20.000 kalah. Bagaimana strateginya? Nah, untuk menarik orang-orang Jawa yang pengikut-pengikut Sadrah ini, justru Belanda itu mendirikan gereja yang mirip-mirip dengan komunitas Sadrah itu, yang jadi mendirikan gereja untuk menyaingi komunitas-komunitas Sadrah ini. Nah, tapi tetap juga karisma dari Kiai Sadrah bagus ya, artinya sosok dari Kiai Sadrah ini diikuti oleh orang-orang Jawa. Nah, jadi bagaimana Kiai Sadrah dan juga Tunggul Wulung ini menjadi Kristen, ya, dalam tanda petik ya, Kristen ya, tidak berbeda dengan daerah-daerah lain ya, seperti di Sumatera Utara ada Nomensen datang ke sana kemudian menarik. Tetapi Jawa itu penuh dengan misteri-misteri gitu ya. Misteri-misteri artinya melakukan topo broto, melakukan laku, melakukan bertapa di gunung dan seterusnya untuk mencari wahyu sejati. Dan dari Tunggul Wulung, Sadrah, kemudian Carik Mulyono ya, kalau salah ya namanya, itu juga melakukan topo broto itu. Nah, jadi Carik Mulyono itu, sebelum saya lupa namanya, antara ya Mulyono itu siapa ya. Jadi sebelum ketemu Kiai Sadrah ini melakukan pertapa di gunung, di samudra, di laut selatan. Nah, ketika itu dalam pertapanya itu kemudian dia ada suara bisikan bahwa bangunlah nak, tangio anggonmu semedile. Jadi ada suara dari dalam batinnya, kamu akan menemukan kebenaran jika kamu berjalan ke arah utara. Kamu akan menemukan sodo panter, sodo lanang. Nah, mungkin di dalam filsafat Jawa yang intinya bahwa kemudian Carik ini melakukan perjalanan ke utara dan ketemu dengan Kiai Sadrah itu. Kiai Sadrah itu kemudian yang menjadi gurunya. Nah, tetapi sebelumnya bahwa Kiai Sadrah ini juga menjadi murid dari Tunggul Wulung. Jadi, nah sebenarnya Tunggul Wulung sendiri juga bukan diinjili oleh orang Belanda atau oleh orang Kristen sebelumnya, mendapatkan wahyu atau sebuah peristiwa-peristiwa yang kalau mungkin zaman sekarang ini dikatakan bahwa didatangi oleh Roh Kudus langsung begitu. Didatangi oleh Roh Kudus langsung, sehingga tetapi Kiai Sadrah dan Tunggul Wulung dan murid-muridnya setelah didatangi oleh Roh Kudus juga tidak serta-merta kemudian menunggu pengajaran berikutnya Roh Kudus datang membawa buku untuk mengajar dan seterusnya. Nah, ya berarti kan ketiganya ini juga setelah mendapatkan bisikan itu kemudian mencari guru yang lebih paham tentang wahyu sejati itu, sampai berjalan sampai ke Batavia sampai ke Jakarta sekarang ya, kemudian bolak-balik menemui orang yang punya kitab suci begitu. Dan begitulah perjalanan dari Kiai Sadrah. Nah, kembali ke selisih paham atau selisih dogma antara para pendeta Belanda dengan Kiai Sadrah ini. Kemudian pendeta Belanda ini kemudian mendirikan justru
semacam gereja yang mengimbangi dari komunitas Sadrah ini. Nah, ketika pada hari berakhirnya Kiai Sadrah ini kembali kepada Tuhan, meninggal, digantikan oleh anak pungut ya, anak pungutnya, atau ya bukan anak dari biologis, karena Kiai Sadrah sendiri tidak punya anak itu. Nah, kemudian karena karismanya atau juga tidak tahu ya, mungkin dijanjiin fasilitas dan seterusnya, justru muridnya ini, siapa ya, lupa namanya. Jadi muridnya ini yang tadinya menggantikan Kiai Sadrah justru menyerahkan komunitas ini kepada Belanda ini. Nah, dan sampai sekarang komunitas ini disebut sebagai GKJ, Gereja Kristen Jawa. Nah, aneh kan? Berarti justru bahwa GKJ itu dulunya adalah saingan dari komunitas Sadrah yang dibentuk oleh Belanda. Meskipun kemudian komunitas-komunitas Sadrah itu tidak semuanya masuk ke GKJ ya. Ada yang ke Kerasulan, ada yang tetapi komunitas yang paling besar kemudian menjadi GKJ itu. Makanya kemudian GKJ tiba-tiba ada di mana-mana. Ya, sebenarnya dulu adalah komunitasnya Sadrah, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Semarang, ada di Purworejo dan seterusnya. Nah, pada saat itulah kemudian komunitas Sadrah ya habis. Jadi tidak secara tiba-tiba, karena kan kemudian penerus Sadrah sendiri menyerahkan pengikut-pengikut Sadrah itu kepada gereja, kepada GKJ ini yang bentukan Belanda ini. Jadi ya mungkin pengikut-pengikut atau yang tidak setuju kemudian ya keluar. Nah, yang jelas bahwa mereka tidak mendirikan atau tidak ada yang melanjutkan komunitas Sadrah ini, kecuali kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain, Kerasulan ya. Jadi artinya bahwa gereja Jawa yang bentukan dari komunitas Sadrah sendiri sampai hari ini sudah tidak ada. Jadi karena Kiai Sadrah ini dan ini juga dimiliki oleh para kiai-kiai Jawa ya dalam zaman dulu, bahwa ilmu itu iku kalakone kanthi laku. Jadi laku itu bukan hanya perbuatan-perbuatan baik, tapi juga mengadu pikiran, mengadu ilmu antar sesama teman-temannya gitu ya. Dan ketika ilmunya itu tidak ada yang menjawab, artinya bila ia merasa kalah, maka yang kalah dalam tanda petik itu mengikuti yang menang. Artinya kalah di sini bukan kalah okol-okolan itu ya. Jadi artinya bahwa orang yang sejarahnya, logikanya, kemudian bukti-buktinya itu bisa dibantahkan kepada lawan debatnya, maka lawan debat yang kalah itu kemudian mengikuti, jadi menjadi murid dari yang menang gitu. Nah, sebenarnya budaya debat ini sangat bagus ya, artinya debat yang saling memberikan sebenarnya, debat yang saling memberi.
Nah, kalau misalkan orang yang suka membaca, debat itu juga bukan hanya lawan bicara itu. Jadi debat itu bisa dilakukan juga secara sendiri. Artinya begini, kita membeli atau membeli buku A, buku B, buku C yang saling berlawanan. Ya mungkin buku Islam, buku Ortodok, buku Protestan, buku Katolik, semuanya kita beli, kemudian kita baca sendiri. Nah, disitulah sebenarnya akan muncul perdebatan dalam pikiran dan hati kita. Nah, dari situ kemudian bisa kita memilih dari apa yang kita baca itu, oh ternyata yang benar ini, yang benar ini. Mengapa kok bisa seperti begini? Mengapa bisa terjadi perbedaan dan seterusnya? Nah, dari sinilah dari membandingkan antara buku yang satu dengan buku yang lain itu sangat diperlukan, sangat dipentingkan. Makanya kalau kita melihat perpustakaan, ya, biasanya kalau orang yang suka ke perpustakaan, dia akan banyak wawasan. Yang suka membaca itu akan banyak wawasan. Ya, membaca artinya sebenarnya dia membandingkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Ya, itu kalau di dalam sosiologi, ya kalau di ilmu pasti lain lagi ukurannya. Jadi kalau ilmu pasti mengembangkan dari apa yang sudah didapat sebelumnya gitu. Ini ilmu pasti. Nah, kalau dalam sejarah dan seterusnya, cara membandingkan ya kita bisa berdiskusi dengan antar teman. Nah, atau juga ya kalau tidak bisa bicara ya sebenarnya latihan atau kemudian ya membaca buku tadi dari berbagai sumber tadi. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Kiai Sadrah dan kebanyakan orang-orang Jawa pada zaman itu. Mungkin itu aja pengantar dari Kiai Sadrah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amin.